kepada anaknya. Bukan orang tua yang membuatkan kamar yang besar, dengan TV yang besar, dengan gadget yang besar, memberikan mobil mewah, membelikan kamar pakai AC. Orang tua yang sayang dengan anak, orang tua yang mengirim anak ke pondok pesantren. Inilah anak-anak yang mandiri, inilah anak-anak yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan orang tua. Allahu Akbar. Khusus santri, Masya Allah, santri dimuliakan sejak dari dunia sampai akhirat insya Allah. VIP tamu undangan perempuan, Masya Allah, luar biasa, very important person. Mereka adalah orang-orang penting. Ternyata di surga itu pun juga begitu nanti tempatnya. Ada tempat yang mulia, ada tempat paling mulia, ada tempat. Maka insya Allah orang tua yang meletakkan anaknya ke pesantren adalah orang tua yang mendapatkan kemuliaan mahkota dari cahaya, karena mereka sudah menjaga amanah dari Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu wahai bapak, wahai kepala rumah tangga adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, setiap kalian akan dituntut tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Bapak-bapak yang belum memasukkan anaknya ke pesantren, masih ragu, setelah tabligh akbar, setelah ulang tahun ke-25 ini, insya Allah yakin, insya Allah bapak-bapak yang sudah saya kasih tahu tidak juga memasukkan anaknya ke pesantren, siap-siap anakmu menjadi pecandu narkoba, pelakor, pezina, penjahat. Nggak percaya? Lihat aja nanti. Ustadz Somad nggak boleh mendoakan begitu Pak Ustadz. Bukan saya mendoakan, tapi memang fitnah akhir zaman sekarang luar biasa. Betul Bapak Ibu? Apanya yang betul? Zaman dulu orang kalau mau berjudi, dia mesti cari lawan dulu. Dia pergi ke rumah tetangganya, dia jumpa temannya, dia pergi ke warung kopi, dia pergi ke pasar, baru bisa main judi. Zaman sekarang di dalam rumah, di dalam kamar, kamar dikunci, rumah dikunci, bisa main judi. Judi apa namanya? Judi slot, judi online. Pak polisi tidak bisa menangkap karena mereka di kantor. Tapi ada yang tahu, anak pesantren tidak akan melakukan itu karena mereka hafal ayatnya. La ta'khudhuhu sinatun wala naum wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah selalu bersama kalian wahai anakku. Maka beruntung Bapak Ibu yang anak-anaknya di pesantren, pecinya putih, bajunya putih, jubahnya putih, Masya Allah, tabarakallah. Ustadz Somad kok nggak pakai jubah? Panjang ceritanya, nanti kita bahas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang kalau mau pacaran, ketemu sama perempuan, mesti mencari, mesti berjumpa, mesti bertemu. Setelah ketemu pun belum tentu berani, gemetaran. Tapi zaman sekarang orang mudah saja bertemu, tinggal cari FB-nya, cari Instagram-nya, cari TikTok-nya, lalu DM. Ustadz lagi ngajar, dia nggak betul. Anak-anakku insya Allah selama di pesantren selamat dari fitnah akhir zaman ini insya Allah. Amin ya Rabbal. Di sini terpelihara, terjaga 24 jam. Bapak boleh jenderal, bapak boleh dokter spesialis, ibu boleh dokter hebat, bapak boleh pengacara, ibu boleh orang hebat. Tapi siapa yang sanggup membangunkan anak dari jam 3 malam untuk tahajud, menghafal Quran, subuh berjamaah, membaca zikir dan wirid, masuk kelas pagi, sholat zuhur berjamaah, masuk sore baca kitab, sorenya olahraga, pramuka, lanjut sholat maghrib, baca Quran sampai Isya, dari Isya sampai jam 10, baca kitab kuning, jam 10 baru tidur malam. Yang bisa mendidik anak kita total 24 jam, selamat dari TV, selamat dari handphone, selamat dari sinetron, selamat dari drakor. Yang bisa menyelamatkan hanya pondok pesantren. Daftarkan segera ke pondok pesantren Minhajul Abidin sebelum pendaftaran tutup pada tanggal berikut ini. Ingat, kuota terbatas.
Hubungi nomor kontak berikut ini. Jangan sampai terlambat. Ingat, malaikat maut sudah dekat. Saudara ini, Bapak sehat semuanya? Masya Allah. Bapak Ibu, kalau ada yang merasa haus jangan cemas, pemadam kebakaran sudah siap. Kalau ada yang merasa kepanasan, pusing, sakit kepala, tenang, ambulan sudah siap. Ibu-ibu siap? Apanya yang siap? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sudah ada nanti orang cerita tentang pondok pesantren, supportlah. Kenapa? Karena pondok pesantren inilah pertahanan. Ceramah penting, tapi ceramah sekali selesai. Siapa yang melanjutkan pendidikan? Banyak orang anaknya di pesantren, dia bukannya bangga malah malu. Anaknya di mana, Bu? Anak saya SMP plus. Anak bapak di mana? Anak saya SMA unggulan. Apanya yang unggul, Pak? Uang sekolahnya. Anak ibu? Aduh, itulah kemarin karena nggak diterima di SMP, di SMA, akhirnya ya daripada nggak sekolah, saya masukkan pesantren. Anak yang paling bodoh baru dia masukkan pesantren. Beda dengan Minhajul Abidin, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang smart. Kalau anak yang cerdas, bahasa Inggrisnya smart. Kalau ustadznya soman. Itulah yang diserahkan ke pondok pesantren. SMP pelajarannya bisa dihitung: fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Selesai, ikut ujian, tamat, dapat ijazah, lanjut. Tapi di Minhajul Abidin, nahwu, sharaf, balaghah, mantik, bayan, hadis, ulumul hadis, tafsir, ulumul Quran, tajwid, muhadharah, pramuka, fisika, biologi, matematika, bahasa Inggris, baca kitab, arud qawafi, baca nagam, baca Quran dengan irama. Jadi kalau ada anak yang nggak sanggup di SMP, dimasukkan ke pondok, 2 hari error hang. Kenapa mereka bertahan? Karena mereka anak-anak yang bukan dibuang dari sekolah umum, tapi karena memang orang tuanya ingin supaya anak ini mondok di pesantren. Amin. Ustadz Somad dulu nggak diterima di SMP, baru masuk pesantren. Cucu kakek ulun 40 orang. Cucuku yang ini jangan sekolah umum, kata kakek saya. Yang ini sekolah agama. Saya yang membiayainya kalau saya masih hidup. Kalau saya meninggal, pohon kelapa itu 2 hektar untuk biaya sekolahnya. Kakek saya meninggal, pohon kelapanya pun mati. Tapi Allah membalas dengan balasan yang luar biasa. Di situ ulun faham niat baik kakek ulun dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergi ke Al-Azhar Kairo Mesir, gratis. Lanjut S2 ke Maroko, gratis. Lanjut S3 ke Sudan, ada yang membiayai. Dari mana ini datang? Allah membalas. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Saya nggak maulah anak saya di pesantren. Nanti kalau tamat pesantren mau kerja apa? Mau makan apa? Nggak makan, susah, kurus kayak Ustadz Somad. Saya kurus bukan karena nggak makan. Ini memang udah takdir. Ustadz makannya ditahan-tahannya. Enggak ada saya makan. Semua saya makan. Ketupat kandangan habis. Apam barabai habis. Habis semuanya dimakan. Soto Banjar habis. Tapi kenapa nggak gemuk-gemuk? Dokter udah ngasih tahu, Ustadz Somad, usahakan supaya Ustadz agak gemuk dikit. Gimana caranya biar gemuk, Pak Dokter? Minum susu kental manis. 1 hari berapa kali? 3 kali. Ulun minum pagi siang malam, pagi siang malam 1 bulan. Pas timbang nggak naik-naik. Dokter, iya, katanya kalau minum susu kental manis timbangan naik. Udah Ustadz minum, sudah berapa lama? 1 bulan. 1 hari berapa kali? 3 kali. Kok nggak naik? Berarti sudah takdir Pak Ustadz. Nggak usah pusing masalah makanan.
Kalau kita ikut omongan orang, kita capek, kita letih, kita lelah. Dunia ini biasa-biasa aja. Yang susah itu mikirin omongan orang. Betul? Banyak yang ngaku. Kita kurus, dibilang nggak makan. Kita gemuk, dibilang pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Kan capek kita mikirin orang. Mau kurus nggak apa-apa, mau gemuk nggak apa-apa. Yang penting sehat, bisa beribadah. Siap makan terus. Lanjutkan. Kalau ada yang ngejek, beli baju kaos, cetak sablon. Hari ini makan, besok diet. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulun sampai hari ini masih sehat walafiat. Banyak orang bertanya, dokter pun bertanya, Ustaz minum apa? Air putih. Minuman yang lain, teh manis. Minuman yang lain, jus jeruk. Minuman yang lain enggak ada. Lalu kenapa kita sehat? Kita sehat karena didoakan orang banyak. Bayangkan berapa banyak keluarga ulun yang mendoakan ini semua, jamaah, kiai, alim ulama, para habaib, mereka semuanya berdoa, ya Allah sehatkan Ustaz Somad supaya beliau bisa datang ke pesantren Minhajul Abidin. Setelah beliau nanti tausiah 25 tahun, setelah itu terserahlah ya Allah, kami kembalikan beliau kepadamu ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Yang penting kita pikirkan adalah kita meninggalkan apa. Lihatlah Pak Bupati, beliau 2 hari lagi menjadi orang yang biasa. Tapi dari tahun lalu ulun ketemu sampai hari ini, beliau biasa-biasa saja. Beliau mengatakan, saya nanti tidak jauh pindah dari rumah dinas ke rumah yang biasa, menjadi warga biasa. Tapi yang beliau tinggalkan, Masya Allah, beliau meninggalkan rumah sakit Islam, rumah sakit syariah, rumah sakit yang memperhatikan aspek ibadahnya. Ini dokternya laki-laki apa perempuan? Ini siapa yang membimbingnya waktu sakratul maut? Di tempat lain nggak peduli, mau mati mati lah situ. Tapi ini dibimbing, la ilaha, dibimbing ibadahnya, dibimbing dokternya, dibimbing bagaimana beliau, dibimbing kebaikan-kebaikan dunia akhirat. Lalu kemudian meninggalkan Islamic Center, berdua dengan abah guru kapuh. Dari mulai kubahnya semuanya, ternyata dengan kekuasaan bisa meninggalkan. Mau tinggalkan rumah sakit, tanda tangan. Mau meninggalkan Islamic Center, tanda tangan. Mau meninggalkan mesin lampu PLN wakaf untuk pondok pesantren 500 juta sebulan, tanda tangan. Selama tanda tangan berlaku, pakai. Lalu kenapa nggak bisa dipakai lagi? Sudah 2 periode. Mudah-mudahan ke depan Pak Bupati diberikan kedudukan-kedudukan yang tanda tangannya bisa dipakai untuk menolong agama Allah, insya Allah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pejabat tolong agama Allah dengan tanda tangannya, alim ulama dengan fatwa dan suaranya, orang-orang kaya. Ini yang di hadapan saya ini 99,9% orang kaya-kaya semua, insya Allah. Amin. Dari bunyi aminnya seperti nggak yakin. Kaya semua, insya Allah. Amin. Seperti marah. Kalau kaya, gunakanlah harta untuk menolong agama. Wah, megah, warnanya hijau, Masya Allah, tabarakallah. Saya sangka semua cuma duduk di bawah, rupanya yang di atas banyak juga. Masya Allah. Saya sangka saya dengan kiai lah yang paling tinggi di sini, kami lah yang paling tinggi, rupanya mereka lebih tinggi lagi. Luar biasa mereka ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, semuanya terputus, semuanya tidak lagi bisa mengalir. Yang selama ini rajin sholat tahajud, stop. Yang selama ini rajin baca Yasin, stop. Ibu-ibu, masih ada acara wirid Yasin hari Jumat? Masih? Alhamdulillah. Saking panasnya udah nggak bisa jawab lagi, ibu-ibu. Masih ada, Bu? Dengar saya suaranya, bukan nggak dengar. Tapi begitu kita meninggal dunia, semuanya hilang. Andai kita meninggal datang ikut wirid Yasin, lari semua mereka.
Mereka tidak menyangka kita sebagai manusia. Yang kita tinggalkan adalah waladun solihun, anak-anak yang soleh, bukan somat. Anak-anak soleh inilah yang akan bangun di tengah malam berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Betapa bahagianya ibu, betapa bahagianya bapak. Malam-malam bangun, jam 2 malam terdengar suara Bismillahirrahmanirrahim, inna lil muttaqina mafaza. Bapak bangun ngeliat, loh masih jam 2 kok udah ada suara orang ngaji di masjid. Kata si ibu, itu bukan di masjid pak, di sebelah kamar kita. Kok ada suara mic di kamar? Anak kita lagi tahajud, besti. Bukan seperti kamu sejak kita nikah nggak pernah sholat malam. Anak kita lagi tahajud di sebelah. Begitu mereka lihat pintu kamar, rupanya TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjaga pohon kayu mesti dari akarnya, batangnya, cabangnya, pucuknya dijaga dengan baik. Kadang akarnya selamat karena dalam tanah, pucuknya di atas akan dirusak oleh wereng, diusak oleh macam-macam penyakit, ulat, segala macam. Kita tidak sanggup menjaganya. Kalau kita tidak sanggup, maka kita cari alim ulama, kirimkan. Para habaib mendoakannya, para abah guru mendoakannya, para asatis, para ustadz mendoakannya. Insya Allah semua anak-anak kita ini selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari pacaran. Mereka akan menjadi harapan orang tua dan mertua. Ibu-ibu kalau mau calon menantu, booking dari sekarang, daripada nanti diambil orang. Betul kan dek? Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita ketemu Pak Ustaz? Bisa. Ketemunya di mana Pak Ustaz? Di masjid. Enggak ketemu di rumah makan? Enggak. Kenapa? Takut saya yang bayar. Akhirnya kami ketemu di masjid. Ada apa bu? Anak perempuan saya Pak Ustaz. Apa? Dia bawa anak perempuan. Saya sudah punya istri. Saya khawatir. Ada apa anak perempuan? Taman sekolah, sudah kuliah, sudah kerja. Lalu apa masalahnya? Suaminya Pak Ustaz. Kenapa suaminya? Pecandu narkoba. Nasi sudah jadi tai ayam. Suami sudah kena narkoba, masih cerita bubur juga lagi. Saya lama terdiam, bingung saya mau nasihati apa. Akhirnya saya bilang, kalau begitu bu, menantu ibu ini kita kirim aja ke pesantren. Pesantren apa Pak Ustaz? Pesantren apa yang bisa nerima menantu saya calon sudah kena narkoba? Dia bukan calon santri lagi. Pesantren apa? Ada teman saya bu, insya Allah. Sebentar ya bu lah, nanti ibu hubungi nomor ini nih ya bu ya, sebentar ya.